anggota gerak separuh badan yang sisi kanan misalkan ya. Yang dilakukan selain tadi yang pemeriksaan awal tadi kayak fungsi luhur, menial sign, terus nervus cranialis, salah satunya nanti ada fungsi motorik. Pura-puranya kami yang ini lemah ya, lemah, nggak bisa menahan gravitasi ya. Terus yang ditanyakan apa? Kalau pas datang harusnya kan keluhannya dulu. Pak, keluhannya apa? Tangan saya yang kanan nggak bisa gerak. Nggak bisa gerak. Dari kapan kejadiannya? Dari 3 hari yang lalu. 3 hari. Kalau 3 hari berarti kan kita mikirnya kasus lain ya. Jadi bedain. Kalau tetap ini sepintas aja ya. Kalau kita dapat kasus, berarti kan untuk mendiagnosa suatu penyakit harus dari anamnesa, pemeriksaan fisik, baru nanti kita nentuin diagnosis. Kalau neurologi ada 3 macam diagnosisnya, klinis, topis, sama etiologis. Nah, ketiganya itu harus cocok. Kalau misalkan nih pasien kasus hemiparese, hemiparesenya kita tanyain dulu onsetnya. Onsetnya itu untuk nentuin apakah dia masuk ke akut, subakut, atau yang kronik. Kalau akut, subakut kan bisa pada kasus-kasus yang akut apa contohnya? Trauma, terus apa lagi yang sering? Stroke itu masuknya apa? Vaskular. Nah, terus kalau yang kronik, yang lama, berarti apa aja contohnya? Onkologi dok. Terus apa lagi? Autoimun dok. Terus apa lagi? Benua. Ya, Infeksi. Jadi vitamin D ya ininya apa namanya singkatannya? Vaskular, infeksi, trauma, autoimun, terus metabolik, terus apa tadi infeksi sama neoplasma. Jadi nanti itu minimal kamu singkirin DD-nya itu tadi. Terus habis itu nanti kan cek-cek segala macam ya, TTV itu pasti sama yang pemeriksaan awal tadi. Terus fungsi motorik Pak, coba diangkat tangannya, diangkat, digerakkan dua-duanya bareng. Yang ini berat rasanya. Iya. Nah, berat. Coba diangkat sekuatnya, semampunya, kekuatannya 3. Berarti kayak gimana kekuatan 3? 3 itu dia gini jatuh lagi. Nah, gini jatuh lagi gitu ya. Kalau 2 dia cuma bisa geser doang gini. Cuma bisa gerakin gini. Kalau 4 dia masih bisa angkat tangannya dua-duanya. Nah, kalau 4 dia masih bisa sama kayak yang 5. Cuma bedainnya misalkan ini kan rancu nih. Bedainnya nanti disuruh tadi kalau pasien kekuatan 4 itu kan kita pasti ininya pasien masih bisa mampu duduk ya. Harusnya pemeriksaan slide itu pasien posisinya duduk. Jadi dia bisa melawan gravitasi. Coba duduk dulu. Duduk. Nah, 4 nanti disuruh ini tadi yang arm dropping test. Jadi merem matanya. Nah, ini disuruh menahan minimal 10 detik. Nanti yang berat lama-lama dia akan jatuh. Terus nanti ya udah berarti kan yang sisi sini yang lemah, berarti ininya tadi 4+ ya. Tidur lagi. Kalau 4 atau 4 min pasti dia akan beda. 4 tadi dia pasti akan masih bisa gini, cuma udah jatuh duluan gitu, nggak sampai yang bisa menahan di atas beberapa detik tadi ya. Kalau 4 itu dia minimal dia bisa melawan tahanan berapa jari tadi? 3 jari ya. Jadi misalkan dia nggak kuat gini, Pak coba diangkat tangannya. Nah, dia masih kuat. Coba dilawan 5 jari dilawan ya, angkat, lawan. Misalkan ini kan masih kuat ya. Nanti misalkan dia udah nggak kuat 3 jari ya lawan. 3 jari. Nah misalkan masih nggak kuat lagi nanti 1 jari. Baru kalau 3 sama 4 kan pasti beda ya. Nah yang agak susah itu antara 4 sama yang tadi 5. Kalau misalnya kayak kekuatannya seberapa besar itu pasti kan berpengaruh ya. Maksudnya kalau kitanya terlalu besar juga dia takutnya kayak jadi salah gitu, berarti subjektif dong. Iya makanya ya sebenarnya nanti pasti kalau udah terbiasa meriksa pasti akan tahu sendiri sih kekuatan kan pasti kekuatan orang itu kan ya hampir sama ya, kita bisa merasakan. Coba diangkat dilawan. Nah dia pasti kalau benar-benar kuat dia pasti akan bisa melawan tahanan kita. Akan kelihatan kok nanti kalau pas di pas di praktek. Mungkin kalau cuma teori gini kan gimana ya bedanya kekuatan kan beda-beda gitu ya. Nanti pasti kelihatan sendiri secara kalau udah sering ini ketemu pasien. Terus motorik udah ya berarti ya 4, 5, 4
4 plus 4 min 3 2 1 0. 0 itu kalau dia nggak bisa gerakin sama sekali, bahkan gerakin sendi-sendinya gini nggak bisa. Tapi kalau misalkan tadi disuruh geser aja nggak bisa, coba digerakkan jari-jari sendinya. Nah kayak gini masih bisa, minimal sedikit-sedikit gini masih positif 1. Tapi kalau sama sekali nggak bisa lagi berarti 0 ya. Mau tarik udah, tetap dilakuin antara kanan dan kiri, baik itu sisi yang nggak parese tetap harus dilakukan karena apa, untuk perbandingan gitu ya, perbandingan. Terus habis itu pemeriksaan konus dulu. Konus tadi ya, kalau misalkan dia normal itu saat kita gerakan secara pasif, yang gampangan di sini ya, ini kan bicep ya, gerakan secara pasif dia kan masih terasa, masih apa, ototnya itu masih terasa kuat. Kalau dia hipotonus ini pasti udah flaccid, maksudnya lembek, perabaannya udah terasa pasti lembek. Kok kamu gerakin gini juga dia lembek. Nah kalau bedanya sama yang hipertonus, dia itu belum diaktifkan, ototnya itu udah terasa keras, betul keras ya. Terus tonus udah, terus refleks fisiologis tadi ya, contohnya ada bicep yang kanan. Bicep itu di area sini ya, area fossa cubitinya ini kita kasih tahanan sini. Kenapa kalau bicep pakai tahanan? Karena tendon dari muskulus bicep itu kan dia cuma kecil dan melayang di area sini ya, insersinya sini. Makanya kita harus tekan sini biar saat kita ketok paru refleks itu muncul gerakannya. Tuh. Relax ya. Oh ya, syaratnya kalau pasien pemeriksaan refleks ini harus relax, nggak boleh ada tahanan. Jadi digerakkan dulu, dicek tonus dulu, gerakan sampai relax. Tidur. Relax tidur. Ini ada gerakan sedikit gitu aja, nggak harus muncul sih. Nah kayak gini ada gerakan gini udah dikatakan positif. Kalau positif itu kan dia akan terjadi gerakan dari jari-jari tangannya tadi ya. Terus dicek lagi nanti perluasannya ada apa enggak. Kalau perluasannya ini ada, dia sampai bergerak lagi kayak gini, berarti dia positif 3. Tapi kalau nggak ada ya udah positif 2. Positif 3 ini masih bisa dikatakan normal atau memang meningkat pada kondisi pasien stroke tadi. Terus kalau positif 4 berarti ada konusnya nanti konus kaki ya. Ini bicep udah, sekarang yang tricep. Kalau tricep nggak perlu kita kasih tahanan gini karena dia insersinya langsung menempel ke oleh kranon kan, lemes ya. Pastiin pasien memang harus relax, kalau nggak relax nanti nggak muncul refleks ini. Terus sama lakuin di dua-duanya ya, bicep. Itu tadi maksudnya kalau yang di kakinya doang, kalau yang untuk di kaki atau Kalau di kaki klonus sih sering aku tahu di kaki ya. Klonus tangan aku belum pernah melakukan. Tapi maksudnya bukan artinya ditaruh di tangan. Oh enggak, kalau klonus nanti pemeriksaannya gini. Ya klonus ngeceknya kan di kaki. Misalkan ini tadi yang paresen meningkat. Ini refleks apa namanya? Salah. Nah, gitu ya. Ini kan ini meningkat. Dulu ya. Perluasannya ke sini. Nanti kalau dia masih meningkat juga di perluasan berarti kan positif 3. Terus dicek tambahannya klonusnya ini relax ya, relax. Wih, apa tuh? Positif itu kalau ada tadi kayak gini. Oh. Itu pasien misalkan di ekstrapiramidal kayak Parkinson atau apa yang refleksnya sampai meningkat itu bisa muncul. Ya, kapela perluasannya dicek konus. Kalau nggak ada perluasan ya udah nggak usah dicek konus, nggak apa-apa. Kalau plus 3 pastiin nggak ada konus. Ini apa? Silas. Jadi dia agak ditekuk sedikit gini ya. Kalau pakai kaos kaki harusnya dilepas kaos kakinya. Terus kalau kita sih biasanya kalau neuro yang atas kalian, kalau aku ya praktisnya biar nggak ketinggalan tuh atas jadi refleks fisiologis atas, refleks patologis atas. Patologis yang ekstremitas atas apa? Ini apa? Hoffman kan kayak harpa nih ya, dipetik jari tangannya. Harpa itu Hoffman, nah ini Tromner. Kalau ini jarang positif sih kalau pasien sentral. Kalau pasien-pasien yang apa tadi mid spinal itu biasanya ada positif lagi ya. Terus
Kalau yang patologis yang bawah ada ini apa? Babinski, Dok. Terus ini apa? Itu cadok tuh. Cadok. Terus ini Open apa? hand, Dok. Open hand. Terus ini apa? Pencet ininya apa? Thompson. Surface-nya. Thompson. Cordon. Oh iya, cordon. Cordon. Terus yang ini apa nih? Scalp. Scaper ya. Scaper. Scaper. Oh, kalau di sini tapi di belakang tuh. Udah sih itu refleks. Ini kalau misalkan kayak senut gitu kan ya kita nggak perlu ngelakuin ya. Misalkan yang senut refleks gitu yang di ini tuh cuma cucu itu loh yang refleks primitif. Itu jarang sih saya Iya, dia ngeliat lakuin. ini. Terus Oh, ini apa lagi dicat tadi bawah. yang sensorik? Kalau sensorik ya udah misalkan sesuai kasusnya aja. Misalkan tadi ya pasien ada parestesi atau tebas di area misalkan lutut ke bawah. Nah kita ngeceknya pakai ini minimal yang ini dulu sih, biasanya pakai yang nggak nyeri dulu. Atau kalau yang nyeri kita pastikan nggak terlalu melukai ya. Nanti ditanyain, Pak yang kebas misalkan mana? Setinggi lutut ke bawah dok, yang kaki dua-duanya apa salah satu, misalkan ya dua-duanya. Oh ya udah berarti kalau dua-duanya dibandingkan dulu kanan kiri, Pak ini kanan sama kiri atau nomor 1 yang ini nomor 2 lebih kerasa yang mana gitu. Nanti ya dibandingkan, kalau udah kanan kiri dibandingin berarti yang nggak parestesi, jadi yang ini sama ini lebih kerasa mana gitu. Nanti ditelusur terus. Kalau dia nggak jelas nih parestesinya setinggi apa, nggak bisa menentuin batasnya, ya udah tadi kita ukur seluruh tubuh, jadi mulai dari yang bawah nanti ke sini terus nanti ke perut, dada gitu. Gampangannya kalau patokannya setinggi papila mama itu T berapa? T4. T4. Kalau yang pusar T10. T10. Berarti di antara itu misalkan di area proses sipoid itu berapa? Tandanya kan itu titik-titiknya untuk panduannya. Proses sipoid sini epigastrium itu berapa? T berapa? T6. T7 ya. Jadi nanti di antaranya itu pokoknya di antara papila mama sama ini berarti kan antara T4 sampai T10. Terus kalau ini sias ini selangkangan ini berapa? L berapa? L1, L2 ya. Kalau ini kan nanti S ya. Jadi itu kalian ngapainnya titik-titiknya yang sering kan itu. Misalkan nanti pasien yang parestesis tinggi perut ke bawah, berarti tinggi torakal 10 ke bawah. Gampangnya kalau misalkan mau lebih detail tadi dicek satu-satu. Oh nanti misalkan ketemu segini ya, tadi kalau di gambar mielumnya setinggi apa? T6 apa T7 ya. Terus kalau yang otonom nanti pakai alat semua sih, nggak bisa pemeriksaan biasa kayak gini. Jadi pakai tadi yang bahan-bahannya tadi ada tepung, amilum, terus ada betadin sama alkohol. Nanti dicek, dilumurin semua sak badannya. Dilumurin semua, terutama yang area-area yang dia merasa kebas tadi ya. Nanti misalkan sak badan dilumur, udah terus nanti ditutup. Biasanya kita ada kotak sendiri, jadi kotak dikasih kayak cahaya lampu, jadi kan panas. Nanti diamkan selama berapa jam, 2 atau 1 jam sampai pasien berkeringat. Nanti dilihat reaksinya tadi yang warnanya hitam berarti itu masih normal. Kalau yang masih berupa tepung putih berarti itu ada gangguan sekresi keringat gitu ya. Mau coba enggak? Kalau misalnya ada orang, kan kalau orang kencing kan nasinya gede kan Mbak, terus kalau cara ngeliat dia hiper dan normal dan Aku belum pernah terima kasih. siapa tahu Berarti hipertonus tetap. Oh, hipertonus. Soalnya refleksnya kan dia tetap normal kan Oh, iya. harusnya. Ya kan? Iya, nanti Tanganmu berdiri. Berarti atrofi otot dan hipertrofi otot ngaruh. hipertrofi. Iya, kalau hipertrofi itu kan ya berarti yang gede kan ya. Kalau atrofi itu kan ada macam-macam sebenarnya. Dia disuse atrofi, atrofi karena nggak pernah digunain atau memang dia mengecil kayak kasus-kasus pasien-pasien autoimmune Duchenne muscular dystrophy kayak gitu ya, yang emang dari awal dari lahir dia kecil nggak bisa tumbuh. Kalau yang disuse kan biasanya pasien stroke itu kan disuse atrofi pasti otaknya kecil. Ya coba dulu. Dok, nah boleh nanya nggak dok? Kalau misalkan Babinski, Cadok dan lain-lain itu kan melihat ini ya dok refleksi ini ya. Tapi kalau misalnya pasiennya amputasi dok, itu kita melihat di Nggak bisa, mana? nggak bisa. Makanya kalau dia amputasi, tergantung amputasinya kalau ininya hilang ya udah nggak bisa. Oh ya tadi refleksnya yang muncul ini ya reaksinya tadi ya. Kalau yang refleks patologis tadi dia terjadi ini ya dorsofleksi sama
abduksi, jadi mekar gitu ya jari-jari kaki lainnya. Kalau dia normal nggak muncul biasanya gini karena dia kan geli toh. Nah gini itu normal, kalau yang abnormal itu gini munculnya. Harus Kalau nggak digantung dia? nggak dok kayak misalnya kayak Enggak, pandangan? Gini aja nggak Malah apa-apa. gerak satu kaki. Kalau amputasi ya kita bilangnya SDE karena kan nggak muncul, nggak bisa kelihatan kan. Coba refleks bicep tadi gimana? Bicep. Tapi ini sakitnya dikit aja ya dok. Kenapa? Ini tuh sebenarnya agak difleksikan gini lah, nah gini posisinya semi fleksi, jadi nanti kelihatan. Jadi ada fleksi dari tangan, lengan bawah sama gerakan dari Sama jari. dia marah maju. Aku mau biar gas aja. Megangnya paru refleks itu nanti harus gentle ya. Kalau kayak gitu kan kayak orang malu tuh. Ada kayak diayun ya sih. Nggak boleh kayak gitu, nanti kan mempengaruhi ini refleks yang muncul. Ya akan terbiasa sih dengan sendirinya. Jadi kamu ayun-ayun kan gini loh, biasain gini gitu dulu. Nah kalau udah lemas nanti baru ditek. Bicep itu ya Nggak tahu. intinya. Makanya yang Tanganmu gentle merah. juga. Terus tricep yang mana tricep? Oh cek perluasan dulu. Kak dia kan gerak tuh tadi, cek Atas, perluasannya atas. ada enggak? Mana sih geraknya? Terus gitu. Ke atas. Kalau nggak ada Kayak ya udah flinching ganti gitu. positif dua. Kayak gini. Kayak tangannya kayak Bisa. gitu. Geraknya tangan. Kayak tunjuk-tunjuk gitu. Mana ya? Ini. Bisa. Gerak gak sih? Posisinya harus relax Gerak ya. gak sih? Masa juga. Apakah gerak? Wangi ya. Terus lakukan kanan dan kiri. Itu gara-gara di palu. Gerak getaran paru. Paru. Aduh. Gak ada tangganya ya? Yang di sini. Dok ini tuh buat Pas di sini aku Apa juga tuh? belum kelihatan. Kopi Oh iya, nggak toh. kelihatan sebenarnya. Itu untuk ini pemeriksaan nervus cranialis nanti. Oh, buat cium-ciuman. Nervus cranialis. Makanya tadi nggak perlu ini ya, bajunya nggak boleh. Harusnya dilepas, harusnya langsung ke Wah, fraktur sap. Geser. Geser. Tulangnya geser sap. nanti orang banyaknya kalian. Ganti materi kita nih. Sorry. Iya, sudah. Sampai sini. Sorry bapak. Sorry. Tadi kamu mukul di mana emang? Patologis yang tangan tadi apa aja? Patologis yang tangan, refleks patologis yang tangan. Tadinya refleks fisiologis, yang patologis apa? Tadi yang H. Refleks patologis. Yang mana dok? Oh, yang omen, yang kayak herpes, yang Pokoknya mending nggak, kalau aku harpa, sih mending harpa. sekalian atas semua fisiologis sama patologis. Tapi tahu ya bahwa ini tuh refleks patologis, jangan dikira Harpa. fisiologis ya. Harpa. Patologis H, Hoffman, harpa, Tromnal kayak gini. Nanti refleksnya dia akan muncul fleksi dari jari-jari lainnya. Kayak gini bukan? gerakannya. Iya apa ini? Nah, yang jari tengah Oh, tadi di ya, gini. teng- Gini, gitu. dipetik Dipetik. kan kayak harpa, dipetik tik gini. Nanti Susah ya? kalau positif dia akan gerak ininya. Oh, samping-sampingnya gerak ya. Samping-sampingnya ikut. Harpa juga sama. Tromner juga ini sama. Reaksinya sama gitu. Double harpa. Ya, terus yang kaki sekarang. Refleks sorry. fisiologisnya apa tadi? Ada yang di sini dulu. Apa namanya? Nah, caranya gimana? Astaga. Difleksikan dulu. Flek. Lututnya difleksikan dulu. Pakai Santai. pegang tadi sangga pakai tanganmu. Nah, Yang dipukul tuh yang di sini. loh. Tangannya taruh sini. Nah, gitu. Oh. Jadi dia relax, harus relax. Berat patah tuh masih yang dipukulnya Yang patelanya mana? Di tendon. Yang dipukul kepalanya. Patelanya kalau nggak di tendon nggak muncul nanti. aku nggak pernah. Kurang pas itu. Nah, itu gerak tuh. Itu gerak. Dipukul sampai pas ya. Perluasannya ke atas lutut. Tadi nggak. Tadi gerak dikit nih. Kita jawaban itu. Saat Kayaknya ada dendam pribadi. suaranya nyaring banget. Suaranya nyaring banget tadi. Ini ada dendam pribadi. Ya patella terus Achilles harus sedikit fleksi juga ya. Difleksikan terus ini ditarik. Oh, ditarik. Di tendonnya lah. Tarik dulu tendonnya. Dipukul dulu. Dipukul dulu baru dicari. Getaran. Ya, teori baru. Nah,
Maaf ya, Mam. Sorry, Mam. Yang patologisnya apa Patologis aja? Babinski. Nah, yang sering dulu, yang gampang dulu apa dulu? Babinski. 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 Yang gimana? Ini. Shoe. Diapain ini? Ini loh. Pakein di alat lateral. geli atau geli. Nah, itu normal tuh. Normal. Enggak normal berarti dorsofleksi sama abduksi. Sorry, Mal. Terus apa? Ini yang ini tadi apa? Cadok. Tulisan Terus caduk. ini Oppenheim. Gordon yang mana? Gordon. Yang di gini. Di musculus Left-legnya sama gastrocnemius. ya, nanti dorso sama abduksi. Kalau dia positif. Gordon ini dipencet aja gini Oh, dong. dipencet belakangnya. Sensorik tadi ya gampang ya sensorik. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Gastrocnemius. Dorsal. Ini lah caranya tuh kalian harus gini dulu, lemesin dulu. Jadi ngetoknya itu enggak Berat dok, itunya dok. Iya, kalau yang ringan, makanya kalau yang palsu kan ringan tuh pasti dia nggak akan memunculkan refleksnya. Oh, ada yang palsu juga. Ini buat yang anak kalau yang kecil. Ini Ada lagi nggak? Ini anak Oh, ada yang ditanyain lagi. Intinya itu cuma buat nentuin yaitu lesinya UMN atau LMN. Nanti yang pertama klinis. Wah, belum baca itu. Kita baca lagi. Ada yang pemeriksaan ini drip, yang pemeriksaan slide, pemeriksaan slide tadi ada apa aja? Koordinator gitu. Nah, caranya gimana tadi? Jadi pasiennya tutup mata. Oh iya. Pak, gini dilurusin tangannya, terus merem, suruh nahan minimal 10 detik. Nanti pasti yang lemah akan jatuh. Itu ada paling Prayer test. Enggak yang ini ya, Dok. enggak gini. Arm dropping test, Oh, iya. arm dropping test. Nanti lama-lama dia akan jatuh. Terus apalagi slide yang lainnya lagi? Ini apa? Amrol. Arm rolling test. Nanti yang lemah dia akan lama-lama akan tertinggal. Terus apalagi? Yang tadi kaki Pendulum test. Gini tadi. Kayak pendulum. Nanti kan dia angkat gini, nanti kan dia akan kalau posisi gantung gini kan ya, misalkan ini. Nah, pendulum. Nanti jatuhin, nanti kan jangan boleh yang lemah, nanti dia yang pares, yang telat maksudnya jalan. Maksudnya berhentinya lebih lama atau Dia geraknya osilasinya lebih lambat. Osilasi. Gerakan ininya lebih lambat, lebih tertinggal. Tapi kan memang normal ya sebenarnya kalau misalkan dia gerak itu kayak gini-gini kan emang normal kalau habis dijatuhin. Nah yang parese itu biasanya dia akan lebih lambat, lebih tertinggal gitu lah. Tapi yang paling gampang itu sih ini aja. Silakan ditanya. Tes itu aja sama ini udah cukup. Oh, berarti yang pronator grip itu apa itu? Pronator grip yang lama-lama dia muter balik. Pronator itu sama arm dropping test itu sama deh setahu ini. Nanti yang lama-lama dia jatuh. Pronator grip. Tujuannya sama berarti. Pronator grip. Pertanyaan Arm dropping test sama pronator grip itu sama setahu. Oh. Terus apa lagi? Nah ini dok, misalnya gangguannya extrapiramidal itu kan ada tahanan ya dok, rigiditas. Nah itu nanti waktu gini dia bakal kayak gini ya dok atau gimana? Kaku kalau kalau yang rigiditas bedanya kalau yang pasien spastik jadi kan tonus tadi kan ada yang hipertonus kan ya. Hipertonus nanti kita bedain dia itu hipertonus itu kan ada dua, ada yang spastik, ada yang flasid. Beda-beda tonus itu kan ada yang spastik, kalau yang hipertonus itu kan spastik ya. Spastik itu ada dua macam, nanti ada yang coccygeal rigidity, ada yang apa namanya lead pipe kayak gitu ya. Nah bedainya kalau coccygeal itu coccygeal itu kayak roda apa itu roda pedati itu loh, jadi dia klek 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 gitu bunyinya, itu yang ekstrapiramidal kan biasanya kayak gitu. Terus kalau yang maksudnya ada tahanan gitu loh, setiap kita gerakin satu-satu gini tuh ada tahanan gitu ya. Tak kira ada Terus suara. kalau yang lead pipe itu kan kayak pisau lipat, jadi awalnya berat tapi setelah dia nepuk set gitu. Pasien-pasien gitu kayak gitu. Terus satu lagi itu apa namanya? Jadi lupa ya, pasien Parkinson tuh. Coccygeal, lead pipe sama satu lagi apa lupa. Di situ ada tuh. Kalau yang flasid ya berarti yang tadi kan yang nggak ada kekuatan ototnya. Dok, kalau lagi pegel bukannya suka bunyi kerak juga dok?
Beda. Nanti kalau di klinis pasti beda kan beda. Ototnya kok ini kan yang digerakin ototnya. Jadi kayak ada tahanan di dalam. Nanti kalau kalian pas udah koas di IGD ikutlah periksa. Nanti akan ngerasain beda kalau pasien-pasien stroke itu. Pasien Parkinson ding. Kalau stroke kan yang lipat ya, yang awalnya udah terus langsung set. Oh, mending kamu kan bonus lagi. Dokter kalau di sini cek sih kok ada pemeriksaan trofi sendiri. Oh trofi ya itu kalau trofi masuknya sendiri bukan masuk ke tonus. Ini tadi yang hipertonus itu ya yang hipertonus iya, kan kan spastik berarti kan. Kalau yang hipotonus kan flasid berarti. Kalau yang trofi itu biasanya gimana? Trofi itu pemeriksaan dari dia dilihat aja sih membesar apa enggak ototnya. Wih. Aduh. Apa tuh? Apa tuh? Beda ya kelihatan ya, maksudnya dibedain sama yang kalau ini dia tonusnya normal, dilihat ototnya masih ada ya berarti ya normal. Kalau misalkan dia ototnya tambah gede hipertrofi ya berarti kan gede keras gitu. Kalau yang atrofi ya berarti mengecil. Nah, mengecilnya karena apa? Karena disuse atau karena emang gangguan ini bawaan kayak yang gangguan herediter gitu. Kalau dia Tonus. enggak. Baik kak. Iya. Maksudnya gimana? Maksudnya? Dari segi bentuk checklist. Pokoknya intinya Oh iya, kalau kan banyak sebelum pemeriksaan harus ada syarat-syaratnya ya. Itu jangan sampai kelewatan. Kalau kelewatan itu nilainya pasti akan berkurang. Misalkan tadi kayak pemeriksaan motorik, sensorik itu harus sebutkan pasien harus kompos mentis, terus kooperatif, memahami apa yang akan dilakukan kayak gitu. Terus sambil ngomong, pemeriksaan bicep tadi fleksikan, posisikan sendi sikunya pada semi fleksi. Terus kedua di area tendon dari musculus bicep kayak gitu. Nanti dicek kalau misalkan ada positif berarti akan muncul ini hentakan dari lengan bawah sama gerakan dari jari-jari tangan. Didefinisikan kayak gitu ya kalau diomongin. Setahu dulu kalau asingnya jangan menggunakan pada lutut kaki udah tonus udah trofi ya restornya. Gak ada yang mentanyain lagi nggak? Ini kan nanti misalnya di patelanya dapat perluasan ya dokter. Dapat perluasan itu nanti klonusnya kita cek di 3 atau 4 sendi atau cuma 1 aja dok? Cuma itu tak sih, telapak tadi kaki. Berarti nggak perlu ke lutut. Nggak usah, kan itu nanti dia akan bergetar kan menggerakkan semuanya ya. Tapi refleksnya kan emang kelihatannya di sini. Ini direlakskan dulu baru nanti kelihatan. Nggak perlu ngecek sini lagi. Udah dianggap positif. Apalagi kalau syarat-syaratnya nanti pokoknya itu di awal harus disebutkan, nanti bisa dibaca sendiri di modul. Ada yang mau ditanyain lagi enggak? Mendel Bechtru. Checklistnya banyak banget. Wow. Terus Mendel Bechtru itu yang kayak gimana? Mendel. Hah? Mendel Bechtru, refleks patologis Mendel Bechtru. Mendel Bechtru. Yang dipukul itu dok di sini. Dengan Nanti satu sama ya di dorsum pedis sini buku itu yang ditok gitu. Nanti refleksnya sama. Itu ya jarang. Rosolimo, kalau yang Rosolimo Aku lupa membaca. kalau Rosolimo itu ketokan dengan power pada teori dan basis. Jadi di sini ya diketok di sini di jadi sini ya. Apa namanya kebalikannya dari Mendel Bechtru. Kalau Mendel Bechtru kan di punggung kaki, kalau Rosolimonya di telapak kakinya diketok. Refleks yang munculnya sama, nanti reaksinya sama. Gunda Transkio ya, ini dulu ditanya Dr. Ervina. Gunda itu berarti yang tadi aku salah ya. Tadi yang tak sebut sehefat tadi keliru ya. Berarti penekanan mantan pedis. Ini kalau yang Gunda tadi yang jari keempat ini kan. Kalau yang Stransky itu semuanya ya. Di posisinya fleksi semuanya Stransky. Kalau yang jari keempat doang yang Gunda. Yang sehefat ya ini ya dipencet sini ya. Yang Gunda itu di dorsal atau di bawah? Gunda itu gini.
Honda ini. Oh itu semuanya. Kalau yang semuanya, kalau ya trans Coba. discover yang dipencet sininya. Mana? Iya bisa sih, bisa ke bawah, bisa ke atas. Sakit itu emang. Pendengaran. Trigeminal lebih sakit. Oh iya. Ya kalau dini ya. Susuk wajah. Iya. Pikir malah dong. Ini kalau pemeriksaan gerakan volunteer ini kan cuma ini ya. Apa namanya? Dari checklist sih, di checklist. Udah semua kalau yang Gerakan seni volunteer pakai abduksi ya biasa sih ya gerak volunteer ya. Abduksi, rotasi kan diputer gitu aja kan. Jadi itu membedain tadi ya ekstrapiramidal sama enggak itu kan kalau yang ekstrapiramidal ada gangguan ekstrapiramidal kayak Parkinson itu kan berarti muncul gerakan yang volunteer. Contohnya apa? Gerakan volunteer tuh yang biasa sering Tremor. tremor terus apa lagi? Coba satu. Postural instability. Kurang kenceng nggak sih, Ben? Kencengin lagi tuh Gerakan gangguan gerak atau movement disorder itu kan ada yang hiper, ada yang hipo. Kalau yang hiperkinesia contohnya ada dia tremor. Terus kalau yang hipo itu ada bradykinesia yang gerakannya melambat. Nanti tes-tesnya macam-macam sih. Nanti di subbab movement disorder itu mungkin kita berikut. Coba pakai tangan. Sindrom Tourette bisa keluar gak dong? Apa? Tourette. Tourette. Yang ngomong gitu. Yang ngomong. Itu masuk neuro ya. Iya. Tic disorder. Tics. Disorder. Tics. Ya itu nanti kan maksudnya Kayak modis. apa ya? Gitu. Bukan gagap sih. Latah gitu tau bukan? Bisa ada tambahan aja sih. Kadang ada yang kata kasar. Billie Eilish ya kayaknya. Latah kasar. Punya dia. Cowok. Iya, ada yang kayak gitu. Aku tahu. Banyak kok tapi. Park Min. Kita Kita beda sama. Siapa itu? tanya Dr. Ervi. Aku tahu. Michael Jackson. Apa ticsnya apa aja moonwalk ticsnya? Yang nervus cranialis kalian udah diajarin nervus cranialisnya. Hah? Udah dapat baby Belum dapat. Yang pemeriksaannya. Tics. Bukan deh. Soalnya bukan juga belum. ini ya nanti Yang dibaca cuma ya dibagi berat apa badan namanya istilah-istilahnya yang gangguan sensasi. Yang sering itu ya alodinia sama posesif. Enggak ada posisi PWDF kan. Tajam banget. Iya. Sakit juga tadi. Tajam banget. Udah semua tadi. Tajamnya. Sensoriknya sensitivity. sama kan intinya pakai cuman alat peraganya aja. Misalkan yang taktil kan ya cuman sentuhan aja, stimulus ringan misalnya cuma dipegang gini kan. Nanti misalnya kalian nggak bawa ini ya Stimulus. kalau yang nyeri ya pakai tadi yang jarum. Terus kalau suhu kan pakai tadi ya perbedaan air sama yang Coba dingin sini. sama yang panas. Posisi nanti kan tadi yang gerak posisi yang jarinya diginiin tadi. Getar nanti pakai yang itu karputalan Itu gimana tuh? getarin. Biasa suka buat orang diabetes bukan? Ora, aku yang gangguan telinga. Hah? Buat cek apa sih? Hah, diabetes? Konduksi. Pernah kalau misalnya kakinya Oh iya, untuk Ya kan? mengetahui sensasinya. Iya kan, sensasi. Buat orang diabetes. dikasih sama orang iya pakai karputalan jadi malleolus medialis apa ya? Baru TW. Baru TW. Iya. Oh, baru tahu. Kan ada nih penonjolan. Iya. Penonjolan tulangnya bisa di malleolus, bisa di tibia, sacrum, sias, sternum. Udah? Ini enggak bagus itu. Iklan. Iya, iklan. Berkembang.
Gimana ini teori aja sih. Kalau yang otonom tadi kan pemeriksaan ini Itu ya dia fungsi badikan pakai Masmina. fungsi ini apa namanya kelenjar air mata tadi pakai apa kertas skimmer namanya skimmer test. Kan visual Nangis saya dulu. langsung. Udah ya. Ada lagi yang mau ditanya? Sabret katanya mau nanya tuh. Mau nanya Sabret. Enggak dong. Wah kamu, wah Win, wah parah Win. Sebenarnya dia mau nanya dong sebenarnya ya. Ini apa? Waduh itu silakan. Aku live report aja. Aku live report aja. Nah, Ini ya tesnya. oh iya, Kalau kalian resmi. deket banget, deket banget. Miss dok responsi satunya. Responsi duanya. Responsi itu kan murni diuji kan ya, bukan pemberian teori gini gitu. Iya. Enggak. Diuji. Ya, jam berapa deh? Jam 10.43. Masih 30 menit lagi. Ada yang mau ditanyakan? Banyak kali kah?